warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu dengan NIM 151423141 kelas 1G. Saya akan memaparkan materi tentang manajemen kelas yang baik. Penyebab manajemen kelas yang tidak baik. Penyebab manajemen kelas yang tidak baik, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan manajemen kelas yang tidak baik. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya perencanaan dan persiapan yang memadai. Ketika seorang pendidik tidak merencanakan dengan baik atau tidak mempersiapkan materi pelajaran, strategi pengajaran, dan aturan kelas, maka kelas dapat menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk dikelola. Kurangnya keterampilan komunikasi dan interaksi sosial dari pendidik juga dapat mempengaruhi manajemen kelas. Komunikasi yang buruk antara pendidik dan peserta didik, kurangnya penghargaan terhadap perspektif peserta didik, atau ketidakmampuan untuk mengelola konflik dengan baik dan dapat menciptakan lingkungan kelas yang tidak harmonis. Hal ini dapat menghambat partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, beban kerja yang berlebihan atau kurangnya dukungan dari pihak sekolah juga dapat menyebabkan manajemen kelas yang tidak baik. Ketika seorang pendidik merasa terlalu banyak tugas, tekanan waktu, atau kurang mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, mereka mungkin tidak dapat fokus sepenuhnya pada manajemen kelas yang efektif. Ini dapat mengganggu perencanaan, pengawasan, dan kualitas pengajaran yang diberikan. Dalam rangka meningkatkan manajemen kelas, penting bagi pendidik untuk melakukan perencanaan yang matang, menerapkan aturan yang konsisten, meningkatkan keterampilan komunikasi, mendapatkan dukungan yang memadai, dan memahami kebutuhan individu peserta didik. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Penyebab terjadinya manajemen kelas yang tidak baik. Yang pertama, kurangnya keterampilan manajemen kelas. Guru, salah satu penyebab utama terjadinya manajemen kelas yang tidak baik adalah kurangnya keterampilan manajemen kelas yang dimiliki oleh guru. Guru mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang strategi dan teknik manajemen kelas yang efektif, termasuk dalam mengelola perilaku, menjaga disiplin, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, tidak adanya aturan dan ekspektasi yang jelas. Ketika aturan dan ekspektasi dalam kelas tidak ditetapkan secara jelas, peserta didik cenderung bingung tentang apa yang diharapkan dari mereka. Tidak adanya struktur yang jelas dapat menyebabkan ketidakdisiplinan, perilaku yang tidak terkendali, dan kekacauan dalam kelas. Yang ketiga, adanya hubungan yang baik antara guru dan peserta didik. Hubungan yang baik antara guru dan peserta didik merupakan faktor penting dalam manajemen kelas yang efektif. Ketika hubungan tersebut tidak terjalin dengan baik, peserta didik mungkin tidak merasa terhubung dan terdorong untuk belajar. Ini dapat mengganggu keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, faktor-faktor lingkungan di sekitar kelas, termasuk faktor-faktor seperti kebisingan, gangguan, atau kurangnya fasilitas yang memadai, dapat mempengaruhi manajemen kelas. Ketidakstabilan lingkungan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi peserta didik, sehingga mempengaruhi manajemen kelas secara keseluruhan. Yang keenam, ketidaksesuaian kurikulum dan metode pelajaran. Jika kurikulum dan metode pengajaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, mereka mungkin kehilangan minat dalam pembelajaran dan mengalami kebosanan. Penting untuk diingat bahwa penyebab-penyebab di atas dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi. Situasi yang kompleks dan multifaktorial ini harus dianalisis secara holistik untuk mengidentifikasi solusi yang tepat dalam memperbaiki manajemen kelas yang tidak baik. Dampak manajemen kelas yang tidak baik
Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap peserta didik. Salah satu dampaknya adalah gangguan dalam proses pembelajaran. Ketika kelas tidak teratur, tidak ada aturan yang jelas, atau kurangnya struktur dalam pengelolaan kelas. Peserta didik mungkin mengalami kesulitan untuk fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Gangguan yang sering dapat mengganggu konsentrasi mereka dan menghambat kemampuan mereka untuk memahami materi pelajaran dengan baik. Selain itu, manajemen kelas yang buruk juga dapat merusak iklim kelas yang aman dan inklusif. Kurangnya aturan yang konsisten dan pengawasan yang tidak memadai dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi peserta didik. Konsekuensi jangka panjang dari manajemen kelas yang tidak baik. Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan terhadap prestasi akademik dan perkembangan sosio-emosional peserta didik. Dalam hal prestasi akademik, dampaknya bisa berupa rendahnya pencapaian dari hasil tes. Ketika kelas tidak teratur, tidak ada aturan yang jelas, atau gangguan yang berulang terjadi, peserta didik dapat kehilangan fokus dan kesempatan untuk benar-benar memahami materi pelajaran. Hal ini dapat berdampak pada pemahaman yang dangkal, rendahnya keterampilan belajar, dan hasil yang kurang memuaskan. Selain itu, manajemen kelas yang buruk juga dapat merusak motivasi peserta didik. Dengan suasana yang tidak kondusif, peserta didik mungkin kehilangan minat dalam belajar dan merasa tidak termotivasi untuk berprestasi secara aktif. Rasa percaya diri mereka juga dapat terpengaruh karena mereka mungkin merasa tidak mampu mengatasi tuntutan akademik yang ada. Akibatnya, mereka cenderung menghindari tantangan dan mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Rendahnya prestasi akademik dapat mempengaruhi peluang pendidikan selanjutnya atau karir di masa depan. Kurangnya keterampilan sosial emosional dapat mempengaruhi hubungan interpersonal, kemampuan adaptasi, dan kesejahteraan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami dan meningkatkan manajemen kelas mereka agar menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Pendidik perlu mendengarkan, memperhatikan, dan menghargai peserta didik dengan menciptakan iklim kelas yang aman, inklusif, dan saling menghormati. Peserta didik akan merasa nyaman dan termotivasi dalam belajar. Mungkin hanya sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.